Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Rabu 6 Agustus 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dan kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Terangi kami ya Roh Kudus, supaya kami sungguh memahami makna firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Hosea, pasal 14 ayat 1-9. Kitab Hosea pasal 14 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Samaria harus menanggung kesalahannya sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembuh kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami, kami tidak akan menunggang kuda, dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami, sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya, sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapat buah. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, dulu gersang kini subur. Dulu gersang kini subur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seburuk dan seberat apapun masa lalu, tidak ada yang terlalu berat dan untuk diubah. Selalu ada cara untuk bangkit dari keterpurukan menuju sebuah pemulihan. Ibarat sebuah tanah yang tandus tidak akan selamanya tandus jika dirawat dan diberi pupuk yang baik. Kehidupan bangsa Israel terpuruk karena dosa dan pelanggarannya di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala dan hidup di dalam dosa. Karena hidup jauh dari Allah, mereka seperti tanah kering dan gersang, tidak menghasilkan buah, bahkan hampir mati. Tidak ada yang dapat bertahan hidup jauh dari Allah. Ketika mereka berusaha mencari keselamatan kepada bangsa Asyur, semua itu sia-sia. Allah yang penuh kasih tidak ingin umatnya terus-menerus terpuruk hingga mati. Oleh karena itu melalui Hosea, Allah mengajak bangsa Israel untuk segera berhenti berbuat dosa dan berbalik untuk menjadi umat pilihan yang dikasihinya. Bahkan Allah menjanjikan pemulihan bagi umat yang bertobat kepadanya. Mereka akan pulih, kembali subur, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat. Saudara kekasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin kita pernah merasa hidup dalam kekeringan dan kegersangan, putus asa dalam menjalani hidup. Terkadang ketika kita berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak juga kita dapatkan, bahkan kita semakin terpuruk. Saudara, Tuhan ingin menyuburkan kita, memberikan kehidupan yang penuh dengan berkat-Nya, yang bukan hanya berkat-berkat jasmani, lebih dari semuanya, yakni berkat kehidupan kekal dalam Kristus. Baiklah kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa kita, serta setia pada jalannya. Maka Tuhan yang penuh rahmat akan menjadikan kita seperti pohon yang subur, berakar kuat, dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, sumber hidup, juru selamat kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuntunlah kami, beri kami hikmat, agar dalam menjalani kehidupan ini, kami sungguh hidup dalam pertobatan kepada-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan.
Berkati dalam aktivitas kami, di mana Tuhan tempatkan kami berkarya, di rumah, di kantor, di tempat usaha kami, di tempat pendidikan kami, di sekolah, di kampus. Beri kami hikmat, kekuatan, kesehatan. Lindungilah keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati anak cucu kami, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam tumbuh kembangnya. Biarlah kami semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini karena berkat Tuhan yang dialaminya dan melalui pertambahan usia atau ulang tahun, kami berdoa Tuhan Engkau sempurnakan sukacita saudara-saudara kami dan memberkati dalam hidup selanjutnya. Saudara kami yang bergumul karena sakit, ada yang dirawat di rumah sakit sedang berobat jalan dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Ketika kami menghadapi pergumulan, persoalan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami menjalani hidup. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita dalam santapan rohani kita saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.